berarti di sini emang ada sejarah yang sengaja digelapkan. Nah, itu tentang Penebangan Losari. Mungkin saya kalau menjelaskan terlalu panjang ya, lebih bagus Barangkali dari kira-kira ada teman-teman yang mau menanyakan tentang ini. Nah, monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Mas Muntaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi sebetulnya saya pribadi bukan berangkat dari penggiat sejarah itu. Makanya hal-hal seperti ini bagi saya juga ini adalah hal yang masih awam bagi saya. Yang menarik dengan apa yang gagasan dari Om Jali ini bahwa mungkin sedikit literasi yang berbicara tentang literatur yang berbicara tentang Losari. Maka mungkin tadi perlu kayak naskah-naskah yang di Baknan itu, tentunya kita juga harus ada penerjemah terkait dengan itu. Itu mungkin kita bisa berangkat dari situ. Itu jadi gerbang, nanti dari situ kita bisa lihat referensi lain yang memang ada kaitannya dengan Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari. Nah, tadi juga disampaikan banyak naskah-naskah yang dibakar. Nah, itu juga tadi tanya besar saya juga terkait dengan hal itu. Maka untuk hal ini agak sulit kalau kita tarik literatur yang berbicara tentang Losari itu. Mungkin untuk efisiensi dari gagasan Om Jali tadi, yang kita perlu kejar adalah bagaimana kita berbasis riset. Kalau library riset agak susah, soalnya tadi naskah-naskah sudah banyak yang dibakar. Makanya kegiatan ini sebetulnya bukan kita berbicara tentang bedah buku ini ya. Langsung nanti jangan salah artikan lagi bahwa ini bukan bedah buku. Ini terkait dengan kita urun rempuk lah Om ya. Urun rempuk terkait dengan Losari. Mungkin ada Kang Bowo yang memang berangkat dari orang-orang sejarah ini kan, sedikit banyak pasti beliau karena orang Losari, kuliah di jurusan sejarah. Ya mungkin ada sedikit secercah gambaran bagaimana dan apa literatur yang terkait dengan sejarah Losari ini. Yang jelas mungkin untuk berangkat dari ini, diskusi kita harus difokuskan pada Pangeran Kawijaya, terus penemuan itu ya, atau informasi terkait dengan Losari itu. Makanya itu yang pengen sebetulnya yang pengen kita gas di situ. Bukan lagi nanti kita tidak terjebak dengan harus jangan menjadi perdebatan, jangan terjebak di bedah buku ya. Bedah buku dan perdebatan. Ini kan kita informasi apa saja kita terima, apa itu informasi dari dongeng, informasi temuan sendiri, informasi dari mana saja. Jadi kalau kita berbicara secara akurasi data, kita agak kesusahan. Tadi berangkat dari penemuan bahwa naskah itu sudah terbakar. Naskahnya banyak yang sengaja dihilangkan. Dan yang terpenting teman-teman, saya kira ini kebanyakan kan tinggal di daerah Losari dan pasti tahu tentang lingkungan sekitarnya gitu. Rata-rata kan apa yang ada di daerah masing-masing itu paling ada satu keterkaitan kan, kayak tadi ini Babu, kemudian ada Makam Panjang dan lain-lain, di Pangabean dan lain-lain. Nah, mungkin ada teman-teman yang diungkapkan ataupun mau disampaikan terkait dengan hal-hal seperti itu. Itu tanya tentang masalah Penebangan Losarinya, karena banyak sekali orang menceritakan Penebangan Losari kadang-kadang bukan sosok Penebangan Losarinya gitu. Nah itu makanya yang berkembang di masyarakat itu ada Pangeran Losari, terus Panembahan Losari, Angkawijaya, terus makamnya pun ada juga yang ngomong ada di Losari Kidul, ada yang kemarin ada di Barisan yang saya lihat itu. Jadi siapa tahu itu ada yang kebenaran kan, makanya saya akan cari terus gitu. Saya mengumpulkan teman-teman itu biar kasih informasi ke saya kira-kira, ataupun nanti kita tentang bagaimana sepengetahuan teman-teman ini yang tentang Penebangan Losari yang sampean mengenalnya gitu. Kita berbagi tentang itu. Kira-kira ada. Saya kalau masalah literasi terus terang ini saya tertarik dengan Mas Jabo juga, makanya saya bergabung. Saya sebelumnya nggak bergelut di masalah literasi ini karena saya fokus di disabilitasnya Pak. Nah, mengenai
Pangeran Angkawijaya, saya itu ingin menanyakan selain siapa peninggalan makam Angkawijaya itu di Losari ada lain nggak? Kan otomatis kalau misalnya makamnya ada dan sekarang masih dikeramatkan, berarti pikiran saya itu berarti dulu Pangeran Angkawijaya itu memiliki kekuasaan di Losari tersebut. Nah, makanya kalau memiliki kekuasaan berarti ada peninggalan lain selain makam tentunya, kalau pikiran saya itu kayak gitu. Terus tadi sebelum saya tadi mendengar pemaparan Bapak itu bahwa Pangeran Angkawijaya itu di Losari menyebarkan agama Islam. Tapi kata Bapak tadi sebelum Angkawijaya ke sini udah ada agama Islam loh kayak gitu kan. Nah, makanya tadi pencerahan buat saya juga. Nah, yang kedua adalah saya ingin menanyakan mengenai budaya yang ada di Losari itu. Terutama yang sekarang lagi hebat-hebatnya itu adalah tari topeng. Tari topeng Losari yang saya tahu bahwa dari cerita teman-teman bahwa tari topeng ini adalah warisan dari Pangeran Angkawijaya. Nah, saya ingin menanyakan hubungan tari topeng dengan Angkawijaya itu seperti apa alurnya tuh Pak? Itu aja. Langsung jawab aja lah ya biar enak. Terima kasih Mas Kristin. Ya. Penebalan Losari tentang karya-karyanya dulu berarti. Memang betul Penebalan Losari kalau cuma di makam kan banyak peninggalannya Mas. Dan salah satu kemarin yang saya dapetin bahwa di dalam Penebalan Losari di dalam makamnya itu ada makam 13 Mas. Ada ke-13 makam situ. Dan itu kan perlu kita siapa beliau-beliau itu. Ternyata dari semua informasi itu satu bahwa beliau adalah bisa jadi keluarganya, tapi bisa jadi murid-muridnya, atau bisa jadi karena yang terakhir ya sama Mas Jabo itu beritanya apa? Ada sebagian peninggalan Penebalan Losari yang sengaja dikubur dengan alasan apa? Nanti bisa dibilang musyrik kalau itu dibuka. Makanya itu sengaja dipendam agar jangan orang lain mendapatkan itu. Karena zaman itu kan waktu Penebalan Losari di Losari itu kan masih kental sekali dengan agama Hindu atau agama katakanlah ciri khas orang Sunda atau Sanghyangnya itu. Jadi mistik itu akan lebih kuat sekali. Itu yang perlu nanti kita akan terus kejar karena sejarah akan mencari kebenarannya terus ya. Keduanya bahwa banyak peninggalan Penebalan Losari yang tadi sampaikan sama saya juga bahwa sebelum Penebalan Losari datang itu sudah ada ditandai di apa? Yaitu makam keramat, makam gawa itu makam-makam kuno itu. Ya, makam keramat sama sekali sekarang, makanya nanti saya juga harus bekerja sama datengin ke kepala desa Prapak Kidul dan bagaimana ada situs itu yang harus kita jaga. Nah, itu bukti sejarah. Sedangkan tadi tentang Penebalan Losari ada menciptakan tari topeng Losari, kebetulan saya juga lagi menulis tentang tari topeng Losari ditinjau dari perspektif agama dan budaya, karena itu menjadi persoalan sampai detik ini pun antara budaya dan agama jadi persoalan. Karena tadi Penebalan Losari ini subjektif. Saya setelah menggeluti ya, masuk ke dalam ruang Penebalan Losari dan karya ciptanya Penebalan Losari tentang tari topeng pribadi. Penebalan Losari merubah gerak daripada tari topeng yang berasal dari zaman sebelum Majapahit. Jadi kita flashback ke belakang itu, tari topeng itu lahir sebelum Majapahit, yaitu pada zamannya Kediri dan Doha, Jenggala atau Doha itu. Kediri adalah Doha, Jenggala, Kawawipan. Sampai terakhirnya dalam Majapahit, yang menarik terakhir tentang tari topeng adalah Raden Wijaya. Dengan yang ditarikan adalah tari topeng Panji. Nah, setelah runtuhnya Majapahit, tari topeng itu kan yang perlu dilestarikan. Karena apa? Ada Sunan Kalijaga waktu itu yang lebih cenderung pada budayaan. Sehingga Sunan Kalijaga membawa kesenian tari topeng itu ke Cirebon. Karena apa?
Kenapa ke Cirebon? Karena ada tugas dari para wali dan juga Raden Patah untuk bagaimana Jawa Barat itu diislamkan. Sehingga 1470 Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon. Juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini pribadi saya, versinya saya. Tapi ini betul ada semuanya. Cuma versi nanti saya membedakan. Tadi juga malam saya diskusi sama Mbak Nani, terus ngobrol sama Kak Ridwan tadi malam. Ada suatu yang perlu digali di situ agar jangan budaya dan agama itu jadi berbenturan. Dan itulah sosok Penebangan Losari, kehebatan Penebangan Losari bagi saya. Penebangan Losari bukan mengubah, mungkin saja Penebangan Losari menempatkan topeng Losari yang aslinya. Yang dirubah adalah bagaimana dengan rajahnya itu, bagaimana dengan baca mantranya itu, dengan menggunakan agama yang menurut Manani itu tidak boleh di share ke orang lain. Itu sangat setuju, karena kalau itu di share itu sama aja menelanjangin bagi budaya topengnya itu. Dan saya itu sangat, itu mungkin yang menjadi pertentangan, karena mereka yang menganggap itu kesenian yang kurang islami atau apa, karena dia tidak mendalami sejarahnya itu. Makanya itulah peranan sejarah itu akan bisa kita berpikir objektifnya di situ ya. Sangat betul sekali Mas. Jadi bagaimana Sunan Kalijaga juga Sunan Gunung Jati, dan kemudian Penebangan Losari itu merubahnya itu karena apa? Tari topeng adalah media dalam syiar Islam. Dan hanya Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan Penebangan Losari adalah bagaimana budaya akan bisa masuk dalam pengaruh Islam, bisa masuk, bukan menggunakan kekerasan apapun. Yang menarik adalah bukan tari topeng saja Mas, karena tari topeng harus berbarengan juga dengan wayang kulit dan juga dengan yang di Losari ini barongan. 3 kesenian itu adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga dan Penebangan Losari yang 3-tiganya mempunyai nilai-nilai Islami. Dari topeng itu ma'rifatnya, dari barongan itu hakikatnya, dan ini syariatnya yang dari wayang itu. Alangkah hebatnya kalau makanya ini generasi Losari itu ketiga-tiganya ini belum bersatu, ya kan? Nah ini tari topeng Losari itu sangat luar biasa. Kemarin saya waktu hadir dalam kegiatan pembacaan mantra dan pagapugya, maksudnya tolak bala itu, saya baru menemukan asli bagaimana daya magicnya tari topeng Losari yang ditarikan ke Sanggar Purwa Kencana itu dibandingkan dengan yang lainnya. Seakan kita cuma melihat suatu gerakan saja, tapi tidak ada daya magicnya itu, kekuatan yang ternyata dijelaskan sama empunya tari topeng itu, bagaimana ada suatu proses-prosesnya atau ada tingkatan-tingkatannya. Sebelum kita melakukan tari topeng Losari itu ada ritual-ritual, dan ritual-ritual itu akan membuat daya magicnya itu, dan itu yang bisa membedakan daripada topeng-topeng yang lain. Bayangkan saja, saya baru tadi malam sama Kang Ridwan dijelaskan bahwa Mbak Nani juga menjelaskan yang membedakan adalah 3 gerakan dari topeng Losari itu dengan gerakan Galeong, naga sosor, dan juga kaki yang diangkat. Itu kan gantung sikil itu. Galeong itu bagaimana tentang konsepnya, tentang bunyi Al-Quran, tentang huruf nun, karena dia memutar tapi tidak secara putaran, dijelaskan jelas. Wah, ini dengan ayat di Yasinnya Kang Ridwan ya. Dan itu tentang bagaimana nun itu menjadi suatu ilmu pengetahuan, dasar banyak dari ilmu pengetahuan, dari keseimbangan. Ternyata sampai segitulah filosofis daripada tari itu. Bagaimana Galeong itu memutar badannya dengan keseimbangan, ternyata ada naga sosor itu dengan keseimbangan kakinya, ya kan, tapi badan masih tetap. Apa yang
mereka baca itu. Ya makanya kok itu disebut pertentangan dengan agama. Makanya saya saking mengagumi dengan Peneban Losari dan para waliullah tuh bisa kok menciptakan karya seperti itu. Nah itu insya Allah lagi diproses Mas itu tentang bagaimana tari topeng Losari dengan mistiknya itu dengan agama dan budayanya. Kira-kira Ya. itu awalnya. Tapi sebenarnya yang paling penting di sini adalah akulturasi budaya antara peradaban masa silam nenek moyang kita yang tadi dari Hindu, dari dinamisme animisme kemudian dirubah sama beliau menjadi Islami gitu. Nah, itu yang perlu kita sangat kita gali gitu, karena di situ ada beberapa simbol-simbol dan filosofi yang banyak. Dari Singa Baruang itu kan kita sudah harus filosofinya luar biasa. Bagaimana kalau di buku ini tulisan Sulaiman Sudiningrat itu seakan-akan dia menggambarkan dengan istiqoroh, apa bahasa Islamnya kan gitu. Istiqoroh, dia bisa melihat ini, tapi sebetulnya apa? Saya lebih cenderung bagaimana Peneban Losari itu memberikan pelajaran tentang toleransi. Karena waktu itu ada Cina, ada India, dan aja dari kita sendiri yang agama Hindu. Jadi saya lebih cenderung pada konsep ini, bukan karena dia wali, dia harus istiqoroh, dia bisa mendapatkan wangsit, ya kan, wah ini terus diterapkan dalam kereta itu. Ya itu kan dua, tapi ya semuanya juga benar. Tapi saya lebih milih pada logikanya ini. Jadi makanya pernah saya menulis juga bahwa kalau belajar toleransi ya harus pada Losari, dan orang tidak pernah mengetahui bahwa dari dulu Losari itu aman-aman saja. Contohnya pas sampai sekarang masih ada. Kalau sampean datang ke Masjid Losari, kira-kira berapa meter di situ ada wihara, berapa meter di situ ada kelenteng, dan sebelah selatan itu dulu ada gereja, dan itu tidak ada masalah apapun. Dan itu sejarah. Akur-akur saja. Yang membuat tidak akur adalah karena ada kepentingan politik. Dan harus diingat 98 itu kasus besar dan diawalin di Losari karena ada mitos. Setelah saya menemukan, bahasanya menemukan atau apa ya, kenapa di Pengabdian itu ada blok bong ya, ada blok bong, berarti kan ada makam Cina dulu di situ. Ternyata saya telusurin ada 3 makam Cina, dan itu ternyata lebih tua makam itu. Nah di situ akhirnya ketemu, oh dulu di sini kalau ada makam Cina di situ berarti komunitas Cina banyak. Kalau ada komunitas Cina situ banyak situ, logikanya zaman dulu tempat daerah wilayah Losari adalah daerah kota dan pasti ada pelabuhan. Karena zaman dulu itu, zaman kapanpun kalau ada pelabuhan, kota pesisir itu akan menjadi kota yang luar biasa maju. Nah di situ kenapa tidak digali sama teman-teman ini? Makanya insya Allah saya pengen pengetahuan dari teman-teman itu, kan itu.